Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadina dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan memaparkan tentang sistem pertahanan tubuh manusia yang meliputi gangguan dan gejala, pencegahan, pengobatan, dan teknologi dalam sistem pertahanan tubuh manusia. Yang pertama, ada imunodefisiensi, yaitu kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Ada dua jenis imunodefisiensi, yaitu defisiensi imun kongenital dan AIDS. Penderita defisiensi imun kongenital harus hidup dalam lingkungan steril karena tidak memiliki sel B dan sel T sejak lahir. Sedangkan jumlah sel T helper pada penderita AIDS terus berkurang sehingga sistem imunitasnya melemah. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV. Gejala-gejala umum dari gangguan imunodefisiensi adalah mata merah, infeksi sinus, pilek, diare, pneumonia, dan infeksi jamur. Karena gangguan kekebalan primer disebabkan oleh cacat genetik, tidak ada cara untuk mencegahnya. Namun, ketika seseorang atau anak memiliki sistem kekebalan yang melemah, maka dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah infeksi dengan melakukan kebersihan yang baik. Cuci tangan dengan sabun ringan setelah menggunakan toilet dan sebelum makan. Perawatan gangguan imunodefisiensi bisa berbeda pada setiap orang, tergantung pada kondisi tertentu. Perawatan untuk gangguan penyakit ini biasanya meliputi antibiotik dan terapi imunoglobulin. Obat antiviral lain yang bisa diberikan seperti amantadin dan asiklovir atau obat yang disebut interferon digunakan untuk perawatan infeksi viral akibat gangguan imunodefisiensi. Jika sumsum tulang seseorang tidak menghasilkan cukup limfosit, dokter dapat melakukan transplantasi sumsum tulang atau stem cell. Jika gangguan imunodefisiensi dibiarkan, dapat menyebabkan daya tahan tubuh mudah terinfeksi dan bahkan bisa berujung pada kematian. Yang kedua, ada hipersensitivitas atau alergi. Yang dimaksud dengan hipersensitivitas adalah peningkatan sensitivitas atau reaksivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuhmu akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen-antigen tertentu. Respon imunitas menjadi terlalu berlebihan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Biasanya, setiap orang mengalami gejala alergi yang berbeda-beda. Tetapi ada beberapa gejala yang umum dialami penderita alergi. Gejala tersebut antara lain gatal-gatal, ruam, mata merah, keram berlebih, dan kesulitan bernapas. Oh ya, antigen yang menyebabkan alergi disebut alergen. Pencegahan alergi tergantung kepada alergennya. Cara yang paling efektif untuk mencegah alergi adalah dengan menghindari pemicunya. Tetapi, tidak semua sumber alergi dapat dihindari dengan mudah, misalnya tunggai debu, hewan peliharaan, ataupun makanan. Pengobatan utama untuk penderita alergi adalah menghindari zat pemicu alergi atau alergen tersebut. Langkah ini dapat dilakukan jika pemicu alerginya sudah diidentifikasi dengan pasti oleh dokter. Namun, jika alergennya tidak dapat dihindari atau sudah terlanjur muncul reaksi alergi, penderitanya dapat mengkonsumsi obat-obatan tertentu, seperti antihistamin. Yang ketiga, ada autoimun. Yang dimaksud dengan autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya, artritis rheumatoid, penyakit Greb, anemia pernisiosa, penyakit Addison, dan DM tipe 1. Gejala yang akan dialami pada orang dengan penyakit autoimun tergantung pada bagian tubuh yang terkena, seperti pertama, sendi, bisa menyebabkan nyeri sendi dan kekakuan. Kedua, tiroid, mungkin menyebabkan lelah, berat badan bertambah atau sakit otot. Yang ketiga, kulit, dapat menyebabkan ruam, lepuh, dan perubahan warna.
Meski belum diketahui cara untuk mencegah penyakit autoimun, tapi ada berbagai hal yang bisa diterapkan untuk mencegahnya. Di antaranya, 1. Hindari stres, 2. Nutrisi seimbang, dan 3. Rajin berolahraga. Pengobatan penyakit autoimun. Kebanyakan dari penyakit autoimun belum dapat disembuhkan, namun gejala yang timbul dapat ditekan dan dijaga agar tidak timbul flare. Pengobatan untuk menangani penyakit autoimun tergantung pada jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, dan tingkat keparahannya. Untuk mengatasi nyeri, penderita bisa mengkonsumsi aspirin dan ibuprofen. Pasien juga bisa menjalani terapi penggantian hormon jika menderita penyakit autoimun yang menghambat produksi hormon dalam tubuh. Beberapa obat penekan sistem kekebalan tubuh seperti kortikosteroid digunakan untuk membantu menghambat perkembangan penyakit dan memelihara fungsi organ tubuh. Teknologi dalam sistem pertahanan tubuh manusia, yaitu vaksinasi ekstra di laboratorium. Sebuah laporan mengumumkan teknik vaksinasi ekstra di laboratorium telah dipublikasikan pada tahun 2017 dalam The Journal of Experimental Medicine, sebuah jurnal kedokteran bergengsi yang dikaji oleh rekan sejawat yang dipublikasikan oleh The Rockefeller University Press. Proyek penelitian ini melibatkan antibodi yang diproduksi untuk menyerang jenis-jenis virus tetanus, HIV, dan influenza.